Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika bisnis kelompok 2 dari kelas inovasi digital akan mempresentasikan distribusi normal, yaitu nilai probabilitas pada distribusi normal. Baik, dan perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putrani Pratyandari dengan NRP 50512310005. Di sini ayo kita kenalan dulu yuk, apa sih distribusi normal itu? Bisa di next slide. Nah, jadi distribusi normal adalah sebuah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu peristiwa itu terjadi dalam rentang tertentu. Misalnya, jika dilakukan pengukuran tinggi badan suatu populasi yang besar, kemungkinan data yang terkumpul akan mengikuti pola distribusi normal, di mana sebagian besar memiliki tinggi rata-rata, sementara jumlah orang yang sangat pendek atau sangat tinggi lebih sedikit. Nah, berikut adalah contoh dari gambar dari distribusi normal itu sendiri di sebuah grafik ya. Distribusi normal sendiri memiliki dua parameter, di antaranya ada mean dan standar deviasi. Mean sendiri dilambangkan dengan mu adalah pusat distribusi yang juga dikenal sebagai nilai rata-rata. Dalam distribusi normal, mean adalah nilai di mana penyebaran data berpusat dan berada di puncak kurva. Sedangkan standar deviasi adalah dilambangkan dengan theta, yaitu untuk mengukur penyebaran data dari mean itu sendiri dan menunjukkan seberapa banyak data yang menyimpang dari mean. Nilai standar deviasi sangat mempengaruhi bentuk kurva suatu data. Berikut juga ada karakteristik untuk distribusi normal itu sendiri. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng, nilai mean, median, dan modus yang sama, lalu tidak cocok untuk data dengan distribusi miring, dan cocok dengan variabel kontinu. Halo, aku Alia Raisa Laksono dengan NRP 5051231015. Apa nih? Wah, makin kesini materinya semakin dalam ya, jadi simak terus dari video ini. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai rumusan dari standard score atau biasa dikenal sebagai Z-score. Berikut ini rumusan dari standard score. Nah, Z itu menunjukkan sebagai standard score, sedangkan X itu menunjukkan sebagai skor mentahannya, mu sebagai mean populasi, dan penyebutnya itu sebagai deviasi standar populasi. Dari rumusan tersebut itu terdapat sebuah catatan yang dimana untuk sampel rumusannya hampir sama, hanya saja yang digunakan adalah mean sampel dan deviasi standar sampelnya, bukan mean populasi dan standar deviasi dari populasinya. Selanjutnya, di dalam Z-score sendiri terdapat sebuah tabelnya, yaitu tabel yang terdiri dari nilai-nilai standar yang digunakan untuk menentukan probabilitas suatu statistik tertentu berada di bawah, di atas, atau di antara distribusi normal standarnya. Nilai Z yang positif menunjukkan bahwa titik tersebut terletak di sebelah kanan mean, dan nilai Z yang negatif menunjukkan bahwa titik tersebut terletak di sebelah kiri mean. Berikut ini tabel Z atau Z-table untuk yang negatifnya. Dan ini tabel Z atau Z-table untuk yang positifnya. Cara membaca kedua tabel tersebut adalah yang pertama, judul kolom menentukan skor Z ke tempat ke-100. Kedua, judul baris menunjukkan skor Z di tempat ke-10. Dan yang terakhir, setiap nilai dalam tabel adalah area Z sama dengan 0 dan skor Z dari nilai yang diberikan mewakili probabilitas bahwa suatu titik data akan berada dalam wilayah referensi dalam distribusi normal standarnya. Misalnya standar skornya adalah -2. Maka langkah pertama adalah kita harus mencari
kolom dari tabel negatif yang bernilai minus 2,0. Lalu langkah kedua adalah kita mencari baris yang bernilai 0,00 karena minus 2,0 itu dua angka di belakang koma itu adalah 0,00. Sehingga yang terakhir kita mencari representasi dari kolom dan baris minus 2,00 ini. Sehingga kita mendapatkan nilai 0,228. Dan langkah untuk tabel Z positifnya juga sama, ya gitu. Perkenalkan, nama saya Isam Nafis, NRP 505-123-1019. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi, yaitu jika suatu data memiliki standar deviasi yang lebih kecil, berarti datanya mendekati nilai rata-rata dan bentuk kurva semakin sempit. Dan sebaliknya, jika standar deviasi datanya besar, berarti dua-duanya lebih terbesar menjauh dari rata-rata dan bentuk kurva melebar. Lalu di sini ada grafik standar deviasi. Sebagai contoh, jika standar deviasi dari distribusi normal adalah 5, maka sebagian besar nilai data akan berada dalam plus atau minus 5 unit dari rata-rata. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang aturan empiris, yaitu aturan empiris distribusi normal atau diketahui sebagai aturan 689599,7 adalah sebuah cara yang bermanfaat untuk memahami distribusi data dalam distribusi normal. Aturan ini dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas dan membuat prediksi berdasarkan karakteristik populasi. Aturan ini menyatakan bahwa yang pertama, sekitar 68% dari data termasuk dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Yang kedua, sekitar 95% data termasuk dalam dua standar deviasi dari rata-rata. Dan yang ketiga, sekitar 99,7% data termasuk dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Lalu selanjutnya ada grafik dari aturan empiris. Aturan empiris presentasi tersebut berlaku untuk setiap distribusi normal terlepas dari rata-rata atau standar deviasinya. Aturan empiris distribusi normal dapat digunakan untuk memperkirakan dengan cepat proporsi data yang berada dalam rentang nilai tertentu, tanpa perlu melakukan perhitungan yang rumit atau mencari nilai dalam tabel. Misalnya, terdapat populasi distribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 10, proporsi nilai yang berada dalam rentang tertentu dapat diperkirakan menggunakan aturan empiris, yaitu yang pertama, sekitar 68% dari nilai akan jatuh antara 90 dan 110. Dan yang kedua, sekitar 95% dari nilai akan jatuh antara 80 dan 120. Dan yang terakhir ketiga, sekitar 99,7% dari nilai akan jatuh antara 70 dan 130. Lalu selanjutnya ada grafik dari aturan empiris. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kak Iris Kansanaila dengan NRP 505-1231004 dari Inovasi Digital. Di sini, aku dapat 4 contoh soal untuk memudahkan kalian dalam memahami distribusi normal. Kita baca dulu yuk, baru dibahas, langsung aja. Soal pertama, sebuah survei menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata menyimpan ponselnya selama 1,5 tahun sebelum membeli yang baru. Diketahui bahwa simpangan bakunya adalah 0,225 tahun. Kemudian, seorang pengguna ponsel dipilih secara acak. Kemudian ditemukan probabilitas bahwa pengguna akan menyimpan ponselnya saat ini hingga kurang dari 1 tahun sebelum membeli yang baru. Asumsikan bahwa lamanya seorang menyimpan ponselnya berdistribusi normal dan diwakili oleh variabel X. Wah, ini tentang handphone nih teman-teman. Pasti nggak asing lagi nih bagi kita tentang alat elektronik ini. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sebuah perusahaan sepatu memproduksi sepatu dengan ukuran rata-rata 25 cm dan standar deviasi 2 cm.
Diambil sampel acak 100 sepatu. Berapakah probabilitas bahwa sampel rata-rata ukuran sepatu lebih besar dari 25 cm? Oke, kali ini tentang sepatu nih. Kira-kira siapa ya yang ukuran sepatunya lebih dari 26 cm? Apa? Kita ke soal berikutnya. Soal ketiga, di suatu perusahaan, tinggi badan karyawan pria mengikuti distribusi normal dengan rata-rata di 170 cm dan standar deviasi 7 cm. Berapa persen karyawan pria yang memiliki tinggi badan antara 163 dan 177 cm? Kedua, berapa persen karyawan pria yang memiliki tinggi badan lebih dari 184 cm? Wah, kalau diukur dari rata-rata tinggi pria di Indonesia, di atas 184 termasuk tinggi banget nih gitu. Oke, kita ke soal terakhir. Nilai ujian matematika sekelompok siswa berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Berapa peluang seorang siswa mendapatkan nilai antara 64 dan 76? Aduh, aku nggak mau komen nih kalau soal matematika. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja. Perkenalkan, nama saya Syakira Nazwa Jasamin dengan NRP 50512311029. Nah, setelah tadi kita udah mulai latihan soal, saatnya kita pembahasan. Untuk soalan pertama, yaitu pertama-tama kita harus menentukan z-skornya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui kita mendapatkan hasil negatif 2. Selanjutnya kita mencari probabilitas. Berdasarkan standar normal table, probabilitas bahwa pengguna akan menyimpan ponselnya kurang dari 1 tahun sebelum membeli yang baru adalah 0,0228. Soalan selanjutnya. Untuk soalan kedua, masih sama seperti soalan pertama, yaitu hal yang dilakukan pertama adalah menentukan z-skornya terlebih dahulu. Di sini, kita mendapatkan angka 0,5. Setelah itu kita mencari probabilitasnya. Probabilitas sampel rata-rata ukuran sepatu lebih besar dari 26 cm dapat dihitung dengan mencari area di atas Z sama dengan 0,5 pada kurva distribusi normal. Untuk soalan selanjutnya yaitu soal ketiga, di mana persentase karyawan pria dengan tinggi badan antara 163 cm dan 177 cm. Untuk menghitung persentase ini, kita memerlukan menstandarisasi nilai-nilai tinggi badan terlebih dahulu. Yaitu, untuk tinggi badan 163 cm, kita mendapatkan nilai negatif 1, sedangkan untuk tinggi badan 177 cm, kita mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, kita perlu mencari luas area di bawah kurva normal antara Z1 dan juga Z2. Luas area ini dapat ditemukan menggunakan tabel distribusi normal atau kalkulator statistik. Dari tabel distribusi normal, luas area antara negatif 1 dan 1 adalah 0,6827, yang berarti 68,27% karyawan pria memiliki tinggi badan antara 163 cm dan 177. Selanjutnya, ada persentase karyawan pria dengan tinggi badan lebih dari 184. Pertama-tama, kita harus menstandarisasi nilai tinggi badan 184 cm terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan nilainya 2. Nah, dari tabel distribusi normal tersebut, luas area di sebelah kanan Z sama dengan 2 adalah 0,0228, yaitu 2,28%. Karyawan pria memiliki tinggi badan lebih dari 184 cm. Soalan selanjutnya yaitu soal keempat. Nah, di sini diketahui rata-rata 70, standar deviasinya 8, nilai minimumnya 64, dan juga nilai maksimumnya 76. Kemudian kita harus mencari nilai antara 64 dan 76. Di sini pertama-tama kita harus mencari standarisasi nilainya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari nilai Z untuk kedua batas interval. Di sini kita mendapatkan nilai negatif 0,75 dan juga 0,75.
Langkah kedua, kita harus mencari luas areanya. Kita menggunakan distribusi normal standar untuk mencari luas area antara Z1 dan juga Z2. Luas area ini mewakili probabilitas yang dicari. Dari tabel, luas area antara Z1 dan Z2 adalah 0,7734. Nah, jadi siswa mendapatkan nilai antara 64 dan 76 adalah 77,34%. Nah, di sini selanjutnya kita ada source yang bisa digunakan pada saat mengerjakan soal-soalan tersebut. Nah, mungkin bagi kalian yang punya pertanyaan bisa taruh di kolom komentar ya. See you!